selamat datang di podcast kita yang spesial ini, Global HR Insight. Saya Lira dan kita akan menyelami lautan ilmu manajemen sumber daya manusia global. Topik ini bukan cuma sekedar soal gimana cara mengatur karyawan, tetapi lebih kayak gimana perusahaan raksasa bisa tetap solid dan kompetitif di tengah pusaran bisnis internasional yang dinamis, penuh tantangan dan super kompetitif. Untuk ngebahas ini, saya dikelilingi oleh 8 talenta terbaik. Florian, tolong mulai dengan memberikan peta besar pembahasan kita hari ini. Apa sih sebenarnya yang akan kita kupas dengan tuntas? Oke, baik semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Florian. Dan jadi hari ini kita akan membedah sebuah perusahaan ikonik yang ada di Indonesia, yaitu PT Astra International Tbk. Itu sebagai studi kasus utama kita. Nah, jadi kita bakal lihat nih gimana Astra itu sebagai perusahaan multinasional dapat mengelola SDM-nya yang tersebar di berbagai lini bisnis seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, hingga ke teknologi informasi. Nah, jadi kita bakal ngobrol nih mulai dari definisi SDM globalnya, tantangan utamanya itu apa, serta strategi yang mereka pakai itu apa aja. Nah, terus gimana caranya mereka dapat memanfaatkan teknologi dan membangun budaya secara inklusif. Nah, jadi intinya itu kita mau lihat apa aja resep rahasia dari Astra ini agar dapat bertahan dan terus tumbuh selama lebih dari 60 tahun. Wah, panjang banget ya perjalanannya. Lebih dari 60 tahun. Oke. Untuk memanaskan suasana, Triana Dinanti, tolong kasih kita gambaran sekilas. Apa sih yang membuat MSDM global itu begitu kompleks dibandingkan MSDM biasa? Kasih kita sedikit bocoran tentang tantangan yang akan kita bahas lebih dalam nantinya. Oke, Lira. Kompleksitas itu karena kita tidak lagi bermain di lapangan yang sama. MSDM Grosmetik itu seperti bermain sepak bola di lapangan kampung sendiri. Kita hafal semua aturan dan lawannya, bukan? Tapi di MSDM global itu seperti main Piala Dunia. Kita harus hafal aturan main di setiap negara tuan rumah. Lawan dari berbagai negara dan cuaca yang berubah-ubah. Tantangan itu multi level. Pertama, kita harus paham dan menghormati perbedaan budaya, norma, dan gaya komunikasi antar karyawan. Terus yang kedua, kita harus tunduk dan adaptif terhadap sistem hukum dan regulasi ketenagakerjaan yang sangat berbeda di setiap negara. Terus yang ketiga, kita bersaing merebut talenta terbaik tidak hanya dengan perusahaan sebelah, tetapi dengan perusahaan yang ada di seluruh dunia. Dan yang keempat, kita harus berhadapan dengan diskusi teknologi yang berlangsung sangat cepat. Ini baru permulaan. Nanti kita akan kupas satu persatu dari studi kasus Astra. Saya kembalikan ke Lira. Bayangin aja, perbedaan budaya dan hukum itu udah bikin pusing 7 keliling. Nah,
Di tengah semua kerumitan itu, menurut Teguh, apa yang membuat Astra menarik untuk dijadikan studi kasus? Yang membuat Astra itu menarik karena perusahaan Astra itu adalah cerminan dari Indonesia itu sendiri. Dia besar, beragam, dan punya sejarah yang sangat panjang. Kita bisa lihat bagaimana Astra bukan sekadar perusahaan perdagangan biasa. Mereka memiliki lebih dari 200 anak perusahaan, venture bersama, dan entitas asosiasi yang beroperasi di berbagai sektor. Mereka punya joint venture dengan raksasa global seperti perusahaan Toyota, Honda, Daihatsu, Isuzu, Komatsu, dan lain-lain. Ini menjadikan Astra sebagai laboratorium hidup yang sempurna untuk mempelajari manajemen sumber daya manusia global. Kita bisa lihat bagaimana mereka bisa mengelola karyawan dari berbagai negara seperti negara Jepang, Jerman, hingga Amerika Serikat, dan bagaimana mereka bisa mengadaptasi praktik-praktik terbaik global ke dalam konteks lokal Indonesia. Oke, saya suka ini. Dan membuat saya semakin penasaran. Yuk, kita mulai petualangan kita. Rinka, Ustika, Fazaldi, Dea, Audi, kita semua akan bergantian ngomong. Kalian siap? Siap. Siap. Oke. Coba Florian, kita mulai dari dasar lagi. Tadi di awal, Triana Dinanti sudah menyebut kompleksitasnya. Tapi, kalau boleh lebih detail, apa sih definisi dan ruang lingkup MSDM global itu? Jangan-jangan definisinya sama aja dengan MSDM biasa, cuma ditambah kata global aja. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus, Lira. Jadi gini, ibaratnya kalau MSDM global itu atau manajemen sumber daya manusia itu adalah SIM A. Nah, jadi kalau MSDM global, nah itu adalah SIM internasionalnya. Nah, kalau secara formal, MSDM global itu adalah pengelolaan sumber daya manusia yang terencana dan strategis untuk perusahaan yang beroperasi pada lintas negara. Nah, kalau dengan konteks budaya, sosialisasi, dan juga hukum yang berbeda-beda, tujuan utamanya masih tetap sama gitu, atau masih tetap satu, yaitu menyelaraskan kebijakan SDM dengan strategi global perusahaan agar tetap kompetitif. Nah, jadi ruang lingkupnya itu pun juga lebih luas, yaitu mencakup rekrutmen dan seleksi global untuk menjaring talenta dari seluruh dunia. Nah, kalau untuk pelatihan dan pengembangan itu meningkatkan kemampuan lintas budaya, kompensasi, dan juga tunjangan yang adil dan sesuai standar internasional maupun lokal. Dan hubungan industrial yang kompleks juga karena harus patuh pada regulasi di berbagai negara. Kurang lebih gitu, Lira. Nah, ngomongin rekrutmen global, pasti ada istilah-istilah teknis kayak ekspatriat, PNC, dan lain-lain. Teguh, ini wilayah kamu. Coba kamu tolong jelasin kategori karyawan dalam MSDM internasional, dan coba kamu kasih contoh yang konkret di Astra.
Dengan senang hati Lira, dalam manajemen sumber daya manusia internasional, kita mengenal 3 kategori utama karyawan. Yang pertama, Parent Country Nationals atau disingkat PCN atau ekspatriat. Ini adalah karyawan dari negara asal perusahaan. Misalnya, karyawan dari negara Jepang yang ditempatkan di PT Astra Honda Motor, disingkat AHM, atau PT Toyota Astra Motor. Mereka biasanya membawa nilai-nilai inti teknologi dan budaya perusahaan. Dari kantor pusat global, di perusahaan Astra, keberadaan mereka sangat krusial untuk transfer pengetahuan dan menjaga standar kualitas global. Nah, sekalian nambahin Teguh, dari data yang pernah saya baca, tercatat ada sekitar 312 karyawan ekspatriat dari total lebih dari 226.000 karyawan Astra. Nah, meskipun kecil secara persentase, peran mereka sangat signifikan, terutama di posisi-posisi teknis dan manajerial puncak di perusahaan patungan. Mereka adalah jembatan antara standar global dengan operasional lokal. Betul sekali Mustika, terima kasih datanya. Yang kedua adalah Host Country National atau disingkat HCN. Ini adalah karyawan country nasional, yakni karyawan lokal yang dipekerjakan di negara tempat operasi perusahaan itu berada. Mayoritas karyawan Astra adalah tipe karyawan HCN, yaitu warga negara Indonesia itu sendiri. Mereka ini yang paling paham pasar lokal, budaya, dan cara berbisnis di Indonesia. Mereka adalah unjuk tombak operasional Astra. Lalu yang ketiga adalah Credit Country National atau disingkat TCN. Ini adalah karyawan dari negara ketiga yang bekerja di negara lain. Contohnya mungkin ada tenaga ahli dari Australia yang bekerja di perusahaan tambang batu bara milik Astra di Pulau Kalimantan, atau ahli teknologi dari negara India yang bekerja di PT Astra Grafik Tbk yang bergerak di bidang teknologi teknik informatika. Mereka membawa perspektif dan keahlian yang berbeda yang menambah kekayaan intelektual terhadap perusahaan itu sendiri. Wah, menarik banget ya, Gu. Jadi di Astra itu ada yang namanya melting pot atau pertemuan berbagai budaya. Nah, ini tuh bisa jadi tantangan sekaligus peluang kan? Iya, betul. Tapi, gimana dengan keseharian mereka? Apakah ada gesekan budaya? Coba Rinka, sepertinya ini topik yang pas buat kamu. Oke, nah, tentu Lira, ini tuh merupakan gesekannya itu pasti ada. Tapi, kalau dikelola dengan baik, ini bisa jadi sinergi. Nah, misalnya, budaya kerja orang Jepang yang kita semua tahu terkenal dengan kedisiplinan, ketepatan waktu, dan juga kaizen, perbaikan terus-menerus. Bertemu nih dengan budaya kita, orang Indonesia yang dominan ramah, terus fleksibel, dan juga punya jiwa kekeluargaan. Nah, di Astra, mereka mengkombinasikan kekuatannya masing-masing. Mereka tidak memaksa gitu suatu budaya kepada budaya lain, tapi mereka itu mengkombinasikan, menciptakan budaya baru nih yang dikenal sebagai budaya Astra. Nah, budaya Astra ini berlandaskan filosofi catur dharma. Filosofi ini
menjadi perekat nih bagi seluruh karyawan dari berbagai latar belakang gitu. Nah, itu kuncinya Rinka, karena filosofi catur dharma itu kan sudah ada sejak lama dan terus ditanamkan. Jadi, meskipun ada ekspatriat dari berbagai negara, mereka juga harus mempelajari dan menghormati nilai-nilai lokal yang sudah menjadi fondasi Astra. Oke, gini nih, Teguh. Kita mungkin masuk ke topik yang lebih dalam ya. Kita sudah sepakat, Astra adalah perusahaan multinasional. Tapi, apa sih definisi formal perusahaan multinasional? Dan apakah ada perbedaan dengan istilah perusahaan global yang sering kita dengar? Pertanyaan fundamental, Lira. Definisi sederhananya itu perusahaan multinasional atau MNC adalah organisasi bisnis yang memiliki kantor pusat di satu negara, namun menjalankan operasi bisnis di berbagai negara melalui cabang, anak perusahaan, atau afiliasi. Mereka memanfaatkan sumber daya, pasar, dan peluang di berbagai lokasi geografis. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan keuntungan. Karakteristik utamanya adalah kemampuan untuk menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi lokal di setiap negara operasi, sambil tetap mempertahankan kendali strategis dari kantor pusat. Lalu, apa bedanya dengan perusahaan global? Jangan-jangan sama aja. Nah, ini bedanya. Kalau perusahaan multinasional, mereka mengutamakan adaptasi dan responsivitas lokal, yakni struktur organisasinya cenderung semi-otonom yang memberikan kebebasan kepada cabang di setiap negara untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan kondisi pasar setempat. Keputusan operasional ini dibuat secara desentralisasi. Contohnya makanan, itu McD itu di negara India berbeda dengan McD di negara Indonesia karena menyesuaikan selera lokal. Sementara perusahaan global, mereka menekankan standarisasi dan integrasi global. Struktur organisasinya terpusat dengan koordinasi yang sangat ketat dari kantor pusat. Produk, proses, dan branding distandarisasi di seluruh dunia untuk mencapai efisiensi maksimal dan konsistensi merek. Contohnya Apple, iPhone yang dijual di New York, Jakarta, atau Tokyo itu sama persis. Jadi Teguh, menurutmu Astra ini condong ke multinasional atau global? Astra ini contoh yang menarik karena menggabungkan keduanya, atau kita sebut sebagai pendekatan secara hybrid. Di suatu sisi, mereka sangat multinasional. Lihat saja produk mobil dan motor mereka. Toyota, Kijang Innova, Daihatsu, Signa, atau Honda Beat itu didesain dan disesuaikan dengan kebutuhan dan selera pasar Indonesia itu sendiri. Mereka punya divisi operasional sendiri untuk penjualan seperti Toyota Sales Operation dan Honda Sales Operation yang bertugas menjangkau konsumen lokal. Ini menunjukkan otonomi dan adaptasi lokal yang sangat kuat. Di sisi lain, untuk menjaga efisiensi dan kualitas global, mereka menerapkan standarisasi dalam proses produksi. Pabrik-pabrik mereka seperti PT Astra Daihatsu Motor atau PT Astra Honda Motor itu menggunakan teknologi dan standar kualitas yang sama.
dengan pabrik induknya di negara Jepang. Jadi mereka mengambil the best of both worlds. Oke, saya bisa kasih contoh data yang mendukung nih. Dari laporan tahunan Astra 2018, kita bisa lihat struktur grup yang sangat terstruktur. Mereka punya PT Astra Honda Motor, joint venture 50-50 dengan Honda, yang memproduksi dan mendistribusikan sepeda motor Honda di Indonesia. Ini contoh adaptasi lokal karena mereka punya jaringan dealer yang luas sampai ke pelosok. Tapi di saat yang sama, Astra Honda Motor juga mengekspor motor CBU dan CKD ke berbagai negara, yang berarti produk mereka harus memenuhi standar global. Ini adalah contoh sempurna dari think globally, act locally. Nah, think globally, act locally ini juga diterapkan di aspek SDM loh, Fazaldi. Mereka itu punya standar global untuk kompetensi teknis dan juga kepemimpinan. Nah, tapi di dalam pelaksanaannya, mereka sangat memperhatikan nilai-nilai lokal, seperti kebersamaan, lalu juga nilai kekeluargaan, yang merupakan ciri khas budaya dari Indonesia. Jadi, Astra tidak memaksakan satu model. Tapi mereka pintar ya memilih mana yang perlu distandarisasi dan mana yang perlu dialokasikan. Ini strategi yang cerdas. Oh iya, Triana Dinanti, kita sudah ngomongin konsep dan struktur. Sekarang kita hadapkan dengan realita tantangan yang disebutkan di awal. Bisa tolong kamu uraikan lebih rinci tantangan-tantangan itu dan bagaimana Astra menurut pengamatan kamu dan menghadapinya? Oke. Mari kita bedah satu persatu. Tantangan pertama dan yang paling utama adalah keberagaman budaya. Ini bukan cuma soal beda bahasa, tapi beda nilai norma dan gaya komunikasi. Di Astra, dengan banyaknya ekspatriat dan karyawan lokal dari berbagai latar belakang, suku, dan agama, potensi miskomunikasi itu sangat tinggi. Contoh sederhananya, gaya komunikasi orang Jepang cenderung high contact, banyak tersirat, dan tidak langsung. Sementara orang Indonesia bisa lebih low contact atau langsung. Kalau tidak dikelola, bisa timbul salah paham. Cara Astra mengatasinya adalah dengan program pelatihan lintas budaya yang intensif. Mereka secara rutin mengadakan pelatihan untuk karyawan yang akan ditempatkan di luar negeri atau untuk tim yang bekerja dengan ekspatriat. Baik Triana Dinanti, aku bisa tambahin. Jadi, di laporan tentang Astra itu kan disebutkan mereka itu punya program pelatihan yang sangat terstruktur. Jadi, dari level bawah sampai eksekutif, ada yang namanya Astra Basic Management Program atau ABMP. Lalu ada Astra Middle Management Program atau AMMP. Selanjutnya ada Astra Executive Program atau AEP. Jadi, dalam program-program ini pasti ada modul tentang kepemimpinan, lintas budaya, dan adaptabilitas.
Jadi mereka itu dipersiapkan sebagai pemimpin-pemimpin yang tidak hanya pintar secara teknis, tapi juga sensitif terhadap perbedaan budaya. Jadi ini itu adalah salah satu langkah strategi jangka panjang untuk membangun pemimpin global. Oke, nice. Betul banget nih Dea. Itu poin pentingnya. Tantangan kedua itu adalah regulasi ketenagakerjaan yang berbeda. Setiap negara punya aturan sendiri soal upah minimum, jam kerja, pesangon, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Astra beroperasi di berbagai sektor dengan regulasi yang berbeda-beda. Bagaimana sih mereka mengelola ini? Mereka menerapkan prinsip kepatuhan yang ketat. Di level korporat, mereka punya tim legal, compliance yang kuat, yang dipimpin oleh seorang direktur legal. Mereka memastikan setiap anak perusahaan mematuhi perusahaan ketenagakerjaan di daerahnya masing-masing. Ini penting untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan menghindari sanksi hukum. Jadi, mereka itu punya tim khusus yang tugasnya memastikan semua aturan main dipatuhi ya. Lalu, tantangan ketiga, persaingan talenta global. Di era digital, perebutan orang-orang pintar ini makin sengit. Apalagi strategi Astra agar tetap menjadi employer of choice. Ya Lira, aku bakal jawab. Jadi Astra itu kan sadar ya bahwa untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik, mereka pastinya harus punya nilai jual lebih dari sekedar gaji. Jadi mereka itu punya konsep Total Human Capital Management. Artinya mereka itu mengelola SDM secara menyeluruh dari rekrutmen sampai pensiun. Jadi di tahap rekrutmen, mereka itu tidak hanya mencari orang pintar yang kompeten, tapi juga orang yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai Catur Dharma. Jadi mereka itu punya program-program yang bergengsi seperti Astra Graduate Program atau AGP yang menjadi incaran lulusan-lulusan terbaik dari universitas ternama. Nah, mereka juga menjalin kerjasama nih dengan 17 universitas melalui program Astra 1 tahun itu yang memberikan beasiswa sekaligus membina mahasiswa untuk menjadi Astra Ambassador di kampusnya. Jadi ini tuh adalah cara mereka membangun employer branding sejak dini. Nah, nggak cuma itu Dea. Mereka juga memanfaatkan teknologi untuk menjaring talenta. Nah, mereka mempunyai sistem rekrutmen digital yang memungkinkan mereka menjangkau kandidat dari seluruh dunia. Nah, ini bagian dari strategi rekrutmen berbasis teknologi yang mereka sebut sebagai salah satu praktik terbaik MSDM global. Nah, betul banget nih teman-teman. Lalu kita masuk ke tantangan yang keempat, yaitu transformasi teknologi. Perkembangan teknologi, terutama digitalisasi dan otomatisasi, menuntut karyawan untuk terus belajar dan beradaptasi. Kalau tidak, bisa tergilas. Bagaimana sih Astra merespon ini? Oke, jadi mereka melakukan investasi besar-besaran dalam digitalisasi di seluruh dunia lini bisnis. Mereka punya inisiatif dalam digitalisasi di seluruh lini bisnis.
grup digital investasi, dan mendirikan PT Astra Digital Internasional. Mereka mendorong semua karyawan untuk melek teknologi. Mereka menyediakan platform e-learning untuk pelatihan berkelanjutan dan menerapkan sistem kerja hybrid. Mereka juga meluncurkan berbagai aplikasi digital untuk memudahkan pekerjaan, seperti aplikasi untuk sales, supervisor, atau customer service dari berbagai anak perusahaan. Nah, menarik nih. Jadi, tantangan teknologi ini dijawab oleh Astra dengan menjadikannya sebagai budaya. Mereka terus mendorong nih inovasi, salah satunya melalui ajang tahunan yang namanya Innov Astra. Di tahun 2018 aja, ada ratusan ribu proyek inovasi yang masuk. Ini membuktikan bahwa mereka udah berhasil nih menciptakan ekosistem di mana karyawan tidak takut dengan perubahan, malah menjadi agen perubahan itu sendiri. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi, keempat tantangan itu dijawab Astra dengan strategi yang komprehensif. Pelatihan lintas budaya untuk mengolah keragaman, kepatuhan hukum yang ketat, total hukum kapital manajemen untuk memenangkan perang talenta, dan juga budaya inovasi dan digitalisasi untuk menghadapi disrupsi teknologi. Tepat sekali nih Lira. Dan juga yang paling penting, semua strategi ini dijalankan karena manajemen sumber daya manusia di Astra tidak lagi dipandang sebagai fungsi pendukung, tetapi sebagai strategi bisnis. Mereka berperan aktif dalam mendukung visi Astra untuk menjadi pride of the nation. Nah, Mustika, kita sekarang masuk ke era digital. Di konsep integrasi SDM global, teknologi disebut sebagai kunci utama. Bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana Astra mengimplementasikannya? Tentu saja, Lira. Nah, di era tanpa batas ini, teknologi adalah lem yang menyatukan seluruh elemen SDM global. Nah, tanpa teknologi akan sangat sulit mengelola karyawan yang tersebar di berbagai pulau dan bahkan negara. Teknologi ini memungkinkan integrasi dalam 3 aspek utama. Yang pertama, platform digital untuk mobilitas. Astra mengelola mobilitas karyawan, termasuk ekspatriat, melalui sistem terintegrasi. Nah, mereka bisa melacak penugasan internasional, relokasi, dan keputusan visa secara real-time. Kedua, otomasi HR lintas negara. Nah, proses-proses administratif seperti penggajian multi mata uang, perhitungan pajak internasional, dan kepatuhan regulasi di berbagai daerah bisa diotomatisasi. Nah, ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Contohnya, anak perusahaan Astra di jasa keuangan seperti VIV Group dan Astra Credit Campaigns
sudah sangat maju dalam otomatisasi proses pengajuan kredit dan penggajian. Baik, Mustika, saya bisa kasih contoh data yang konkret. Pada laporan tahunan Astra 2018, di situ disebutkan bahwa di bisnis jasa keuangan, mereka menggunakan sistem digital untuk pengajuan kredit, penilaian skor kredit, sampai lelang online ACC misalnya. Punya aplikasi ACC Yes dan sistem lelang online Bitmart. Ini semua adalah bentuk otomatisasi yang mempercepat proses dan meningkat. Nah, itu betul banget Fazaldi. Nah, ketiga, HR analitik dan AI. Ini yang paling canggih. Astra memanfaatkan big data untuk analisis prediktif. Nah, mereka bisa menganalisis data karyawan untuk memprediksi tren turnover, mengidentifikasi karyawan berpotensi tinggi, dan merancang program pengembangan yang lebih personal. Nah, mereka bahkan punya chatbox AI seperti Garcia di asuransi Astra yang melayani nasabah, membebaskan staf HR untuk pekerjaan yang lebih strategis. Integrasi data ini juga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat. Wow, canggih banget ya. Lalu, dengan teknologi ini, bagaimana tren mobilitas talenta di Astra? Apakah masih banyak ekspatriat atau mulai bergeser? Nah, trennya menarik, Lira. Namun, dulu mobilitas talenta identik dengan penugasan jangka panjang. Ekspatriat pindah negara selama 3 sampai dengan 5 tahun. Sekarang trennya bergeser ke mobilitas yang lebih fleksibel. Ada yang namanya penugasan jangka pendek atau sekitaran beberapa bulan untuk proyek tertentu. Ada juga bekerja jarak jauh atau remote work, di mana seseorang ahli di Jakarta bisa memberikan pelatihan untuk tim di Kalimantan atau bahkan di luar negeri tanpa harus pindah. Nah, ini memungkinkan karena teknologi kolaborasi yang canggih, bahkan ada tren digital nomad. Meskipun mungkin belum masif di Astra, intinya mereka menawarkan pengalaman yang lebih personal dan fleksibel kepada karyawan. Nah, ini tuh juga berdampak gitu kepada budaya. Dengan mobilitas yang fleksibel, tantangan untuk membangun kohesi tim menjadi lebih besar. Nah, disinilah gitu, peran budaya perusahaan itu dibutuhkan harus kuat. Seperti catur dharma, menjadi sangat penting sebagai perekat meskipun secara fisik mereka itu terpisah. Dea, kita akan masuk ke inti dari MSDM, yaitu pengembangan talenta. Kita sudah sedikit menyinggung soal program pelatihan. Bisa bantu dijelaskan lebih detail tentang sistem pengembangan SDM di Astra? Mulai dari karyawan baru sampai yang sudah senior. Oke Lira, dengan senang hati. Jadi aku akan membahas tentang sistem pengembangan SDM di Astra itu. Sangat terstruktur, komprehensif, dan berjenjang. Mereka menyebutkan Integrated Talent Development. Prosesnya itu dimulai sejak hari pertama karyawan bergabung. Mereka itu punya program onboarding yang intensif.
di mana karyawan baru itu tidak hanya diperkenalkan pada pekerjaan teknis, tapi juga pada nilai-nilai perusahaan melalui program Astra Basic Management Program atau ABMP dan program lainnya. Program-program itu kayak apa ya, Dea? Ada namanya ABMP, AMMP, AGMP. Tolong dijelaskan perbedaannya. Oke, aku bakal menjelaskan. Jadi, program-program itu adalah jenjang pelatihan kepemimpinan. ABMP itu adalah Astra Basic Management Program untuk calon supervisor atau manajer lini pertama. Jadi, mereka itu belajar tentang dasar-dasar manajemen, kepemimpinan tim kecil, dan pemecahan masalah. Lalu ada AMMP atau Astra Middle Management Program untuk level manajer menengah yang memimpin unit atau departemen. Jadi mereka itu belajar tentang manajemen strategis, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan yang lebih kompleks. Kemudian ada AGMP atau Astra General Management Program. Untuk level General Manager yang memimpin beberapa unit, mereka itu diasah untuk berpikir strategis lintas fungsi. Dan puncaknya adalah AEP atau Astra Executive Program untuk program eksekutif dan direktur. Jadi program-program ini dirancang untuk memastikan ada kaderisasi pemimpin yang berkelanjutan dari dalam seperti Grow from Within. Tapi itu nggak pelatihan cuma dari kelas kan Dea? Karena setahu saya mereka itu juga punya metode lain nih, seperti rotasi dan juga penugasan. Betul Rinka, jadi pelatihan itu hanyalah salah satu metode aja. Mereka itu juga menggunakan rotasi jabatan dan penugasan khusus atau assignment. Ini itu penting banget untuk memberikan pengalaman yang beragam kepada karyawan. Misalnya, ada seorang manajer keuangan dari PT Astra Auto Parts. Nah, bisa dirotasi ke PT United Tractors. Nah, jadi ini itu untuk memperluas wawasan mereka tentang bisnis Astra yang beragam. Jadi ada juga program coaching dan mentoring dari para senior. Jadi pengembangannya itu holistik, tidak hanya teori tapi juga praktik lapangan. Lalu, bagaimana dengan inovasi? Saya dengar Innov Astra itu sangat terkenal. Innov Astra itu adalah flagship program Astra yang sudah berjalan puluhan tahun. Jadi ini itu adalah ajang kompetisi inovasi tahunan untuk seluruh karyawan. Jadi ada beberapa kategori, mulai dari saran perbaikan sederhana, suggestion system, sampai proyek peningkatan bisnis yang berskala besar. Jadi di tahun 2018 saja itu ada lebih dari 824.000 saran dan ribuan proyek dari berbagai anak perusahaan yang ikut. Jadi ini itu bukan sekedar lomba, tapi bagian dari budaya perusahaan. Mereka itu ingin setiap insan Astra di level manapun punya semangat untuk terus memperbaiki diri dan lingkungan kerjanya. Jadi untuk pemenang Innov Astra itu tidak hanya dapat hadiah, tapi juga kesempatan untuk mengimplementasikan ide mereka yang berdampak langsung pada efisiensi dan pendapatan perusahaan. Nah, Innov Astra juga didukung oleh teknologi Dea. Nah, mereka juga mempunyai platform digital untuk mengelola ribuan ide yang masuk.
memudahkan proses seleksi, dan berbagai praktik terbaik antar perusahaan. Luar biasa. Oh ya, terakhir, untuk urusan retensi atau mempertahankan karyawan, terutama generasi milenial dan Gen Z yang katanya mudah pindah. Apa yang dilakukan Astra? Astra itu kan sangat serius dalam hal ini. Jadi mereka tuh sadar generasi muda itu punya ekspektasi yang berbeda. Mereka itu menginginkan pekerjaan yang bermakna, keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance, dan pengembangan diri. Jadi oleh karena itu, Astra itu menciptakan program-program yang mendukung hal itu. Mereka tuh punya kebijakan kerja yang fleksibel, program kesejahteraan yang holistik, dan yang terpenting, ruang untuk aktualisasi diri. Jadi mereka juga rutin melakukan survei kepuasan karyawan dan punya forum komunikasi dua arah antara manajemen dan juga karyawan, seperti forum komunikasi grup Astra. Hasilnya itu, loyalitas karyawan itu cukup tinggi. Di tahun 2018, Astra masuk dalam daftar Best Companies to Work From in Asia. Ini tuh membuktikan bahwa strategi mereka berhasil. Nah, di sini saya mau nambahin nih Dea. Aspek retensi ini juga terkait dengan etika dan nilai-nilai perusahaan. Karyawan, terutama generasi muda, lebih cenderung ingin bekerja di perusahaan yang tidak hanya mencari untung, tapi juga punya dampak sosial yang positif. Program-program CSR pada perusahaan Astra yang masih masif, seperti Kampung Berseri Astra dan Satu Indonesia Awards, menjadi daya tarik tersendiri. Mereka merasa bangga untuk menjadi bagian dari perusahaan yang berkontribusi bagi bangsa. Jadi lingkaran ini sudah lengkap ya. Rekrutmen yang selektif, pengembangan yang terstruktur, inovasi yang berkelanjutan, dan retensi yang kuat. Semua berdasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan didukung teknologi. Setelah kita membahas pengembangan talenta, sekarang kita masuk ke tahap paling awal, yaitu rekrutmen. Florian, apa yang membuat proses rekrutmen Astra ini begitu istimewa sehingga bisa dianggap sebagai praktik terbaik? Oke, jadi izin menjawab Lira. Jadi Astra itu memiliki pendekatan yang sangat strategis dalam rekrutmen. Jadi mereka itu bukan saja mencari orang untuk mengisi posisi kosong, tapi mereka mencari pejuang yang akan membawa perusahaan ke level berikutnya. Jadi proses rekrutmen ini mereka berbasis kompetisi atau kompetensi based recruitment. Mereka menggunakan kriteria 2C, yaitu kompeten dan karakter. Jadi kompeten itu adalah kemampuan teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan dan diukur dengan tes yang ketat. Tapi yang lebih penting itu mereka juga mencari karakter, yaitu perilaku dan karakter yang sejalan dengan nilai-nilai Catur Dharma. Nah, bener banget nih Florian. Soal karakter ini menarik sih bagi aku. Mereka tuh benar-benar memastikan bahwa karyawan baru memiliki integritas, semangat kerja, lalu ada komitmen untuk menjadi yang lebih terbaik. Bukan hanya pintar secara akademik, ini membedakan Astra dengan perusahaan yang lainnya. Betul nanti. Dan proses seleksinya pun berlapis-lapis. Mulai dari tes kemampuan,
asesmen psikologi, hingga wawancara yang mendalam dengan user dan manajemen. Mereka juga punya program rekrutmen khusus untuk lulusan baru seperti Astra Graduate Program atau disingkat AGP yang tadi sempat disebut Dea. Program ini sangat selektif, pesertanya hanya yang dari terbaik. Nah, benar. Saya juga pernah baca laporan mereka untuk program Astra 1ST. Mereka menjalin kerjasama dengan 17 universitas ternama di Indonesia. Nah, mahasiswa penerima beasiswa tidak hanya mendapat dana pendidikan, tetapi juga mereka dibina untuk melalui program pengembangan, diskusi bisnis dengan eksekutif Astra, dan diberikan kesempatan untuk magang. Nah, mereka disebut sebagai Astra Ambassador dan menjadi representasi Astra di kampusnya. Ini cara Jitu untuk membangun employer branding sejak dini. Jadi mereka itu nggak cuma pasif nih, nunggu lamaran masuk, tetapi aktif juga dalam menjaring talenta potensial sejak dari bangku kuliah. Jadi ini tuh merupakan suatu investasi banget, jangka panjang yang sangat amat cerdas. Dan datanya juga mendukung Rinka. Di tahun 2018, mereka memiliki 416 Astra Ambassador dari berbagai universitas. Hal ini menjadi pipeline talenta yang sangat berharga untuk masa depan dari perusahaan Astra sendiri. Wow, jadi rekrutmen di Astra itu bukan hanya tes tertulis doang dan interview biasa, tapi sudah seperti pemburuan bakat tingkat tinggi. Keren. Kita sudah membahas rekrutmen. Sekarang kita masuk ke pelatihan. Oh ya Rinka, tadi sempat disinggung soal pelatihan lintas budaya. Bisa dijelaskan lebih dalam tentang program-program pelatihan Astra yang mendukung kemampuan global karyawannya? Oke, tentu Lira akan saya jelaskan. Nah, Astra ini sadar gitu bahwa untuk menjadi pemain global, karyawannya harus memiliki wawasan dan kemampuan lintas budaya. Mereka punya berbagai program pelatihan yang sangat terstruktur. Selain program-program manajemen yang sudah disebut Dea tadi seperti ABMP, AMMP, dan sebagainya, mereka juga punya program khusus nih untuk pengembangan potensi global. Ya Rinka, contohnya mereka punya program Expert Track Management. Ini adalah program inovatif yang memberikan kesempatan yang sama bagi karyawan yang memiliki jalur karir sebagai spesialis. Jadi tidak hanya manajer umum. Jadi seorang ahli teknis pun bisa naik jabatan setara dengan manajer tanpa harus menjadi manajer. Jadi ini tuh bisa memotivasi mereka untuk terus mengembangkan keahliannya. Oke, selain itu mereka juga punya program pelatihan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan Jepang. Mengingat banyak mitra dari Jepang, mereka juga mengadakan program pertukaran seperti karyawan dan penugasan jangka pendek ke luar negeri untuk memberikan pengalaman langsung bekerja di lingkungan multikultural. Nah, dan yang nggak kalah pentingnya, mereka menggunakan teknologi untuk pelatihan. Mereka punya platform e-learning yang bisa diakses 24/7 oleh seluruh karyawan dimanapun mereka berada.
Nah, ada ribuan modul pelatihan online yang bisa dipelajari, mulai dari teknis, manajemen, hingga soft skill. Ini mendukung konsep pembelajaran sepanjang hayat. Nambahin dikit nih Mustika, mereka juga punya loh program pelatihan untuk para mentor dan coachnya. Jadi, para senior tidak hanya dituntut untuk menjadi pintar, tapi mereka harus mampu untuk membimbing para juniornya. Nah, hal ini juga menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan di seluruh organisasi pada perusahaan Astra. Jadi, pelatihan di Astra bukan cuma acara seremonial, tapi benar-benar terintegrasi dengan sistem pengembangan karir dan didukung teknologi. Mantap. Oh iya, selain rekrutmen dan pelatihan, faktor penting lainnya dalam MSDM adalah kompensasi. Oh ya, Florian, bagaimana Astra memastikan sistem kompensasi mereka itu adil dan kompetitif, terutama di tingkat global? Nah, jadi Astra itu menerapkan konsep 3P Lira yang ada di dalam sistem kompensasinya. Yang pertama itu ada pay for position, artinya gaji pokok yang ditentukan berdasarkan jabatan dan tanggung jawab dari karyawan tersebut. Lalu yang kedua itu ada pay for personal. Jadi ada kompensasi yang diberikan berdasarkan kompensasi individunya. Misalkan untuk karyawan yang memiliki keahlian langka. Dan yang ketiga itu ada pay for performance. Ini yang paling penting nih Lira, yaitu bonus dan insentif yang diberikan berdasarkan kinerja, baik kinerja individu maupun kerja tim dari perusahaan. Kurang lebih begitu Lira. Oke. Nah, konsep pay for performance ini membuat karyawan termotivasi untuk berprestasi. Mereka tahu bahwa jika mereka bekerja keras dan memberikan hasil terbaik, akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Selain gaji dan bonus, Astra juga memberikan berbagai tunjangan yang menarik, mulai dari tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, asuransi, hingga fasilitas koperasi dan pinjaman perumahan melalui Koperasi Astra Internasional. Di tahun 2018 saja, KAI menyalurkan dana pinjaman sebesar 457,5 miliar rupiah untuk anggota dan dana beasiswa sebesar 7,5 miliar rupiah untuk 4.300 anak karyawan. Nah, itu baru internal group. Di level global, mereka juga harus memastikan bahwa paket kompensasi untuk ekspatriat dan karyawan lokal di berbagai anak perusahaan itu adil dan juga sesuai dengan standar industri di masing-masing negara. Ini merupakan suatu tantangan tersendiri karena standar gaji di Jakarta misalnya bisa berbeda dengan di Kalimantan, apalagi di luar negeri. Nah, betul itu Rinka. Mereka melakukan benchmarking secara berkala untuk memastikan bahwa paket kompensasi mereka tetap kompetitif. Nah, mereka juga menyesuaikan dengan regulasi lokal seperti upah minimum provinsi, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dan BPJS ketenagakerjaan atau kesehatan. Dan juga, data menunjukkan bahwa meskipun investasi pada SDM besar, rasio beban imbalan kinerja terhadap pendapatan tetap terjaga.
Nah, pada tahun 2018, beban imbalan kerja pada perusahaan Astra sekitar 20 triliun dari total pendapatan mereka sebesar 239 triliun. Hal ini menunjukkan efisiensi yang baik pada perusahaan Astra sendiri. Jadi, sistem kompensasi di Astra itu adil, transparan, dan memotivasi, serta dikelola dengan efisien. Menurut aku sih, mantap, keren banget kalau perusahaan di Astra itu. Oh iya, Dea. Kita sudah membahas soal kompensasi yang terkait dengan kinerja. Sekarang, menurut kamu sendiri, bagaimana sebenarnya sistem manajemen kinerja di Astra? Bagaimana mereka mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan? Baik, Lira, aku bakal menjelaskan. Jadi, sistem manajemen kinerja di Astra itu dilakukan secara objektif dan berkala. Jadi, mereka itu menggunakan konsep PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Jadi, di awal tahun, karyawan dan atasan itu sama-sama menetapkan sasaran target yang tertuang dalam Key Performance Indicators atau KPI. Jadi KPI itu harus spesifik, harus terukur dan selaras dengan tujuan perusahaan. Jadi setiap 6 bulan itu dilakukan evaluasi kinerja secara berjenjang untuk melibatkan minimal 2 level atasan di atas karyawan tersebut. Terus yang paling menarik juga, mereka tidak hanya melihat pencapaian target individu, tapi juga bagaimana cara mencapainya. Apakah sesuai dengan nilai-nilai perusahaan? Bagi para pemimpin, mereka juga dinilai kemampuannya dalam mengelola tim atau people management. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya pintar, tapi juga baik dalam memimpin. Nah, hasil dari penilaian kinerja ini itu akan menentukan besaran bonus dan juga insentif yang akan diterima karyawan, pay for performance. Gak hanya itu, hasil penilaian ini juga digunakan untuk merencanakan nih pengembangan karir selanjutnya. Karyawan dengan kinerja unggul pasti akan lebih diprioritaskan untuk mengikuti program akselerasi talenta dan bakal dipersiapkan untuk posisi yang lebih tinggi pastinya. Dan juga, selain penilaian formal, pada perusahaan Astra juga mempunyai sistem penghargaan lain, seperti penghargaan masa bakti untuk para karyawan yang sudah setia untuk bekerja selama puluhan tahun pada perusahaan Astra. Mereka juga memberikan beasiswa untuk anak para karyawan yang berprestasi. Nah, hal ini juga merupakan bentuk apresiasi untuk mengembangkan loyalitas antara karyawan pada perusahaan Astra. Sistem yang transparan dan adil seperti ini bisa membuat karyawan merasa dihargai dan merasa termotivasi untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Jadi, manajemen di Astra itu bukan hanya alat untuk menghukum atau memberi hadiah, tapi juga alat untuk mengembangkan potensi karyawan. Sangat komprehensif sih. Kita sudah bahas panjang lebar tentang rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan penilaian kinerja. Sekarang, pertanyaan yang paling besarnya, bagaimana Astra mempertahankan talenta-talenta terbaiknya atau retention? Coba Triana Dinanti, tolong jelaskan.
Oke, baik Lira, saya akan jelaskan. Retensi adalah tantangan terbesar, terutama di era sekarang di mana generasi milenial dan Gen Z cenderung mudah berpindah kerjaan. Astra menyadari ini dan melakukan berbagai upaya untuk menyadari dan meningkatkan atau keterikatan karyawan. Mereka punya program yang disebut Employee Value Proposition. Setiap perusahaan di grup Astra merumuskan nilai-nilai yang dijanjikan perusahaan kepada karyawan. Dan sebaliknya, apa yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Di FB ini kemudian diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan ekspektasi para karyawan. Nah, jadi di tahun 2018 itu ada 28 perusahaan di grup Astra yang sudah memiliki EVP. Mereka juga rutin melakukan survei kepuasan karyawan untuk mengetahui apa yang menjadi aspirasi dan keluhan karyawan. Nah, selain itu juga, mereka punya berbagai program engagement yang menyenangkan seperti Pekan Olahraga dan Seni, Porsche, dan juga Astra Mencari Bakat AMB. Acara ini diadakan bergantian setiap 2 tahun dan juga melibatkan keluarga karyawan, nggak cuma karyawannya aja. Nah, tujuannya buat apa sih? Jadi, tujuan acara ini untuk mempererat sinergi dan juga kebersamaan antara insan Astra. Nah, mereka juga mempunyai program Partnership Expedition, di mana program tersebut membersamai antara manajemen dan ikatan karyawan untuk meningkatkan sinergi dan rasa memiliki. Nah, mereka juga mempunyai forum-forum diskusi rutin antara manajemen dan karyawan, seperti forum komunikasi grup Astra. Dan juga program-program ini terbukti efektif loh Lira. Jadi di tahun 2018 Astra masuk dalam daftar Best Company to Work for in Asia versi HR Asia Magazine. Ini adalah bukti bahwa tingkat engagement karyawan di Astra itu sangatlah tinggi. Saya juga ingin nambahin nih Lira, pada program retensi ini tidak hanya soal uang atau fasilitas saja, tapi juga soal di mana dihargai dan memiliki, di mana ketika karyawan merasa mereka adalah bagian dari keluarga besar pada perusahaan Astra, mereka juga berpikir 2 kali untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Nah, hal ini menjadi kekuatan budaya perusahaan yang tak akan pernah ternilai daripada perusahaan lain. Jadi kunci retensi Astra adalah kombinasi antara program yang terstruktur dan program yang membangun ikatan emosional serta komunikasi 2 arah yang intensif ya. Oh ya, Audi, kita tahu Astra punya banyak yayasan. Apa peran yayasan-yayasan ini di dalam mendukung strategi SDM global Astra? Nah, untuk perannya sangat besar Lira. Yayasan-yayasan Astra ini adalah perpanjangan tangan dari perusahaan yang menjalankan misi sosial, terutama di bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat. Mereka tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga secara langsung mendukung ketersediaan talenta bagi Astra dan industri nasional. Izin Audi, kamu bisa nggak kasih contoh yang lebih konkret? Tentu bisa dong. Ada Yayasan Astra Bina Ilmu atau YABI, Politeknik Manufaktur Astra atau Polman Astra,
Nah, hal ini adalah politeknik yang didirikan oleh Astra sendiri untuk mencetak tenaga kerja terampil di bidang manufaktur, khususnya otomotif. Untuk kurikulumnya sendiri dirancang bersama industri sehingga lulusannya akan siap untuk dipakai bekerja. Di tahun 2018, mereka meluluskan kurang lebih 177 ahli madya, dan untuk pertama kalinya 16 lulusannya mendapatkan sertifikasi dari Kamar Dagang dan Industri ternama. Ini standar global loh. Wah, itu luar biasa sekali ya, Audi. Lulusan diploma aja bisa mendapat sertifikat Jerman. Lalu ada lagi nggak? Nah, ada lagi nih. Ya, ada Yayasan Dharma Bakti Astra yang berfokus membina UMKM. Mereka tidak hanya memberikan pelatihan, tapi juga akses pasar dan akses pembiayaan. Pada tahun 2018, mereka membina kurang lebih 10.894 UMKM. Nah, di sini mereka membantu untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan juga bisa menjadi mitra dan supplier bagi Astra sendiri. Lalu ada Yayasan Pendidikan Astra, Michael de Ruslim, yang berfokus membina sekolah-sekolah di daerah tertinggal. Mereka membina 77 sekolah, melatih guru, dan memberikan beasiswa. Ini investasi jangka panjang untuk mencerdaskan bangsa. Jadi yayasan-yayasan ini nggak hanya menjalankan CSR, tetapi juga berkontribusi langsung nih pada talent pipeline Astra. Lulusan dari Polman Astra ini misalnya adalah kandidat utama untuk direkrut sebagai teknis di pabrik-pabrik Astra. UMKM binaan YDBA juga memiliki potensi nih menjadi supplier komponen. Nah, ini merupakan contoh sempurna dari creating shared values atau menciptakan nilai bersama. Nah, Astra berinvestasi di masyarakat, dan masyarakat juga menghasilkan talenta dan mitra yang berkualitas bagi Astra. Luar biasa. Jadi Yayasan Astra ini bukan tukang bagi-bagi duit, tapi mitra strategis dalam membangun ekosistem SDM yang berkelanjutan. Keren. Oh ya Teguh, kita tahu Astra tidak hanya beroperasi di Indonesia. Mereka juga melakukan ekspansi ke luar negeri. Bisakah kita bahas satu studi kasus ekspansi internasional Astra dan bagaimana implikasi SDM-nya? Tentu Lira, salah satu contoh menarik adalah ekspansi PT Astra Auto Parts ke negara Vietnam. AOP melalui anak perusahaannya yang melakukan investasi di dua perusahaan. Komponen otomotif di negara Vietnam ini adalah strategi go regional mereka. Implikasi sumber daya manusia sangat kompleks. Oke, mungkin izin bertanya Teguh. Jadi kalau tantangan SDM-nya tersendiri, apa yang mereka hadapi di Vietnam gitu? Nah, tantangan yang pertama tentu saja perbedaan budaya dan bahasa. Budaya kerja Vietnam mungkin berbeda dengan negara kita, Indonesia. Mereka harus mengirimkan ekspatriat dari negara Indonesia, PCN, untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi. Tapi juga harus merekrut dan melatih tenaga kerja lokal Vietnam. Mereka juga harus memahami regulasi ketenagakerjaan di Vietnam yang berbeda dengan Indonesia. Oke. Jadi, apakah mereka merekrut tenaga kerja ketiga untuk beroperasi di Vietnam?
Mungkin saja tergantung kebutuhan. Misalnya, jika mereka membutuhkan ahli teknologi dari negara Jepang atau negara Korea yang sudah berpengalaman bekerja dengan teknologi tertentu, mereka bisa merekrut TCN. Ini menambah keragaman tim. Nah, tantangannya juga soal kompensasi. Standar gaji di Vietnam untuk posisi yang sama itu bisa saja berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nah, mereka harus melakukan benchmarking pasar untuk memastikan paket kompensasi yang kompetitif, namun tetap adil secara internal. Wait. Lalu, gimana dengan pelatihannya? Apakah mereka menggunakan program pelatihan yang sama dengan di Indonesia? Atau mereka membuat program pelatihan yang baru? Pasti ada adaptasi. Mereka mungkin akan menggunakan modul pelatihan standar global AOP, tapi disesuaikan dengan konteks lokal Vietnam. Misalnya, materi pelatihan diterjemahkan ke bahasa Vietnam dan pelatihnya adalah gabungan antara ekspatriat Indonesia dan trainer lokal yang sudah dilatih. Ini adalah contoh nyata bagaimana teori MSDM global diterapkan di lapangan, mulai dari perencanaan ekspatriat, manajemen talenta lokal, adaptasi regulasi, hingga penyesuaian program pengembangan. Jadi ekspansi internasional bukan hanya soal membangun pabrik, tapi juga soal membangun sistem SDM baru yang kompleks. Ini adalah bukti bahwa Astra adalah pemain global yang sesungguhnya. Oh iya, Audi, sepertinya kamu akan menjadi penutup yang pas. Tolong kamu rangkumkan semua ini dari sudut pandang tata kelola dan berkelanjutan. Wah, terima kasih Lira. Saya akan mencoba untuk merangkum dan melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi. Nah, semua yang kita bahas pada aspek rekrutmen, pelatihan, inovasi, teknologi, hal itu semua tidak akan berkelanjutan tanpa adanya fondasi yang kuat, yaitu tata kelola perusahaan yang baik seperti Cigici dan etika. Astra memahami hal ini. Mereka punya namanya Astra Cigici dan Astra Code of Conduct yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh insan Astra. Hal ini mampu dimanapun untuk mereka berada. Tapi sebentar, aku mau tanya, seberapa penting sih etika dalam konteks MSDM global itu? Apakah ada contoh konkret penerapannya di Astra? Nah, pastinya sangat penting, Lira. Dalam skala global, satu kesalahan etika bisa menghancurkan reputasi perusahaan yang dibangun selama lebih dari puluhan tahun. Astra membangun fondasi etika ini dari hal yang penting dan paling mendasar, yaitu filosofi Catur Dharma. Butir pertama dan Catur Dharma adalah menjadi nilai yang bermanfaat bagi negara, dan hal ini adalah penyatuan misi yang sangat kuat. Mereka menanamkan nilai sejak awal melalui program orientasi dan terus-menerus melalui pelatihan dan komunikasi internal. Nah, Audi, sekarang aku mau tanya nih, apakah ada mekanisme untuk memastikan keputusan terhadap kode etika ini dalam semua? Nah, pastinya tentu ada, Triana Dinanti. Mereka memiliki beberapa mekanisme. Yang pertama, sistem pengendalian internal yang kuat. Dengan hal ini, pemetahanan atau three lines of defense. Kedua, mereka punya komite audit dan grup internal audit.
yang independen dan bertugas mengawasi dan memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan. Ketiga, mereka punya sistem pelaporan pelanggaran, di mana karyawan bisa melapor jika melihat indikasi kecurangan atau pelanggaran etika. Dengan jaminan kerahasiaan dan perlindungan, hal ini akan menjadi bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pada perusahaan Astra sendiri. Selain etika internal, ada juga tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial, atau yang sekarang populer dengan istilah ESG. Bagaimana Astra mengintegrasikan ini ke dalam strategi SDM global mereka? Nah, Astra sangat maju dalam hal ESG. Mereka punya pilar strategis yang disebut dengan Public Contribution Roadmap. Hal ini bukan sekedar program CSR tambahan, tapi merupakan bagian dari integrasi dari sistem bisnis mereka untuk mencapai visi Pride of the Nation. Program-programnya yang sangat terstruktur dan terukur dalam 4 pilar utama, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Bisa kasih contoh konkret dan dampaknya terhadap SDM, Audi? Nah, tentunya bisa, Lira. Mari kita lihat satu persatu. Untuk yang pertama, pilar kesehatan. Astra untuk Indonesia Sehat. Mereka tidak hanya peduli pada kesehatan karyawan, tetapi juga masyarakat sekitar. Mereka membina ribuan posyandu, menyelenggarakan pengobatan gratis, dan donor darah. Hal ini membangun citra perusahaan yang peduli, yang secara tidak langsung meningkatkan rasa bangga pada hal karyawan. Pilar pendidikan, Astra untuk Indonesia Cerdas. Hal ini yang paling relevan dengan SDM sendiri. Mereka membina ribuan sekolah, melatih puluhan ribu guru, dan menyalurkan ratusan ribu beasiswa. Bahkan mereka punya Politeknik Manufaktur Astra atau Polman Astra yang mencetak lulusan terampil dan siap bekerja. Hal ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan talent pool nasional, pilar lingkungan utama untuk Indonesia yang lebih hijau. Mereka menanam jutaan pohon, mengembangkan energi hijau yang disebut dengan Astra Green Energy, dan menetapkan sistem manajemen lingkungan yang ketat, Astra Green Company. Hal ini menjadi talenta yang membuat talenta muda menjadi lebih peduli lingkungan. Pilar kewirausahaan atau Astra untuk Indonesia Kreatif. Mereka membawa puluhan ribu UMKM dan memperdayakan penyandang disabilitas untuk menunjukkan bahwa perusahaan Astra merupakan perusahaan yang inklusif dan berkontribusi pada permasalahan ekonomi. Nah, dari data laporan mereka mendukung ini, Audi. Nah, di tahun 2018, mereka membina lebih dari 1.989 posyandu, 19.421 sekolah, menanam 4,9 juta pohon, dan membina 11.809 UMKM. Ini angka yang sangat besar. Betul sekali, Mustika. Jadi, ESG di Astra ini bukan hanya soal pencitraan, tetapi aksi nyata yang terintegrasi dengan strategi bisnis dan SDM mereka. Mereka percaya bahwa perusahaan yang berkelanjutan adalah perusahaan yang tidak hanya secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat serta lingkungan sekitar. Hal ini juga memberikan pesan yang kuat bagi mereka sampaikan pada seluruh pemangku keuntungan, termasuk para karyawan pada perusahaan Astra itu sendiri. Wah, Audi, penjelasan yang sangat komprehensif. Kita sudah berkeliling membahas
MSDM global, mulai dari konsep, tantangan, strategi, teknologi, hingga etika dan keberlanjutan. Semuanya dengan studi kasus PT Astra International Tbk. Sebelum kita benar-benar mengakhiri podcast yang sangat padat ini, saya minta masing-masing dari kalian untuk memberikan satu kalimat kesimpulan. Coba mulai dari Florian dulu deh. Oke, baik Lira. Jadi MSDM Global itu adalah fondasi bagi perusahaan yang ingin sukses di era globalisasi. Jadi Astra dapat membuktikan bahwa dengan fondasi yang kuat, perusahaan itu mampu bertahan dan unggul di tengah kompetisi internasional. Oke, kalau menurut saya, tantangan global seperti perbedaan budaya dan disrupsi teknologi bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk berinovasi dan bertumbuh, asalkan dikelola dengan strategi yang sangat tepat. Menurut saya sendiri, perusahaan Astra adalah contoh cermelang bagaimana sebuah perusahaan itu sendiri dapat menyeimbangkan antara standarisasi global untuk efisiensi dari adaptasi global untuk relevansi pasar internasional. Budaya inklusif yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur seperti Jatuh Dharma merupakan suatu perekat nih yang menyatukan keberagaman dan juga menjadi sumber kekuatan kompetitif yang nggak ada nilainya. Nah, teknologi digital adalah enabler utama yang memungkinkan integrasi SDM global, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan pengalaman karyawan yang lebih baik dan personal. Oke, mungkin saya akan menambahkan sedikit pendapat ya. Jadi data dan angka dari laporan keuangan Astra itu nggak bohong. Jadi strategi SDM yang baik terintegrasi dengan etika dan inovasi, serta berubah pada kinerja keuangan yang solid dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Oke, saya juga mau nambahin sedikit. Menurut saya, investasi dalam pengembangan talenta melalui program terstruktur dan budaya inovasi adalah investasi jangka panjang yang memastikan keberlangsungan kepemimpinan dalam daya saing perusahaan. Serta untuk menjadi perusahaan global yang besar harus dibarengi dengan sebuah tanggung jawab yang besar pula. Di sini perusahaan Astra mengajarkan bahwa kesuksesan bisnis dan kontribusi positif bagi bangsa adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Baik, dan hal inilah esensi menjadi sebuah kebanggaan bangsa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Florian, Triana Ridanti, Teguh, Rinka, Mustika, Fazaldi, Dea, dan Audi. Diskusi hari ini benar-benar membuka wawasan kita tentang seluk-beluk SDM global. Kita belajar bahwa di balik kesuksesan sebuah perusahaan raksasa seperti Astra, ada strategi pengelolaan manusia yang sangat matang dan visioner. Buat teman-teman yang mendengarkan, semoga podcast ini bermanfaat dan menginspirasi. Ingat, di era global, aset terbesar perusahaan bukan hanya mesin atau modal, tapi manusianya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam Astra. Salam Astra. Astra. Salam Astra.